India harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena gol kontroversi dari Qatar. Pertandingan pemungkas grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 diwarnai dengan gol kontroversi tuan rumah. Laga tersebut krusial bagi India, karena menentukan nasib tim berjulukan Blue Tigers. India membutuhkan kemenangan untuk melangkah ke babak berikutnya. Sebelumnya Qatar sudah memastikan diri lolos ke ronde 3 setelah berhasil menjadi juara grup A. India lebih dahulu unggul di menit 37, melalui Lalian Suala Changte. Akan tetapi petaka menimpa tim tamu ketika Qatar mencetak gol kontroversial melalui bek Youssef Aiman pada menit ke-73. Gol kontroversial itu bermula dari sundulan Aiman yang memanfaatkan umpan tendangan bebas. Sundulan Aiman gagal diblok dengan sempurna oleh kiper Gurpreet Singh Sandhu. Meski Gurpreet gagal, namun dalam tayangan ulang bola terlihat meninggalkan garis lapangan. Hanya saja penampakan bola yang melewati garis tidak terlihat sempurna lantaran terhalang Gurpreet. Pada saat yang bersamaan Hashmi Al-Hussein menarik bola kembali ke lapangan sebelum didorong Aiman masuk ke gawang India. Pemain India melakukan protes kepada wasit Kim Busung dan hakim garis, namun tidak membuahkan hasil. Tidak adanya VAR membuat India dirugikan dalam insiden tersebut. Gol kontroversial itu buyarkan konsentrasi India. Qatar menang 2-1 atas India lewat gol penentu dari Ahmed Al-Rawi pada menit ke-85. Kekalahan dari Qatar itu membuat India tersingkir dengan tragis. Pasalnya, pada pertandingan lain Kuwait menang 1-0 Afghanistan. Kemenangan tersebut mengantar Kuwait jadi runner-up grup A dan lolos ke babak ketiga. Kejadian itu membuat Federasi Sepak Bola India meminta kepada AFC dan FIFA untuk pertandingan tersebut diulang. Lantaran juara Piala Asia 2023 itu bertindak curang. Sepak terjang timnas Qatar dengan sekelumit cerita miring di belakangnya tentu menjadi alarm bahaya bagi Indonesia. Bukan tanpa sebab, skuad Garuda yang dipastikan lolos ke putaran ketiga usai mengalahkan Filipina, punya peluang segrup dengan Qatar. Frenkie de Jong dipastikan tidak bisa membela timnas Belanda di Piala Eropa, Euro, 2024 karena masih belum pulih sepenuhnya dari masalah cedera. De Jong memang belum pulih benar dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya kala membela Barcelona pada 3 Maret lalu. Sejak itu, De Jong hanya 3 kali membela Barcelona di sisa musim 2023-24. Meski minim tampil bersama Barcelona pada paruh kedua musim lalu, De Jong tetap dicantumkan pelatih Ronald Koeman dalam susunan skuad Belanda menuju Euro 2024. Absennya De Jong jelas menjadi pukulan bagi timnas Belanda jelang Euro 2024, sebab dia merupakan salah satu gelandang berpengalaman yang dimiliki skuad Ronald Koeman. De Jong telah tampil 54 kali untuk Belanda dan mempersembahkan sepasang gol sejak debutnya di timnas senior pada 2018. Mantan striker timnas Indonesia, Christian Gonzalez cukup emosional melihat gol yang dicetak Tom Haye ke gawang timnas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya, gol itu mirip dengan yang dicetak Christian Gonzalez ke gawang timnas Filipina pada leg kedua semifinal Piala AFF 2010. Sepakan keras kaki kiri Gonzalez dari luar kotak penalti saat itu membobol gawang The Ascals. Jadi ingat, sekarang di tribun dan tetap mendukung timnas Indonesia kita, ujar Gonzalez melalui Instagram. Gol Tom Haye dan Christian Gonzalez memang mirip. Bola sepakan kedua pemain itu juga bersarang ke gawang timnas Filipina. Tom Haye berbicara mengenai gol yang ia cetak ke gawang timnas Filipina. Itu adalah gol perdananya untuk timnas Indonesia. Tom Haye merasa gol itu sangat spesial, apalagi dicetak di hadapan pendukung setia timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perjalanan Thailand di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir tragis. Meski mampu menekuk Singapura 3-1 di laga terakhir grup C, namun tim asuhan Masa Tadaishi tetap gagal melaju ke fase berikutnya karena kalah head-to-head dari Cina. Kemenangan ini membuat Thailand mengumpulkan 8 poin dari 6 laga, namun mereka harus puas finish di posisi ketiga karena di laga lain, Cina hanya kalah 0-1 dari Korea Selatan. Cina finish di urutan kedua dengan 8 poin, sama dengan Thailand. Bahkan selisih gol kedua tim juga sama, yakni membobol lawan 9 kali dan kebobolan 9 kali.
Dalam kasus seperti ini, maka FIFA menetapkan hasil pertemuan kedua tim sebagai faktor penghitung selanjutnya. Disinilah Cina unggul.